Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Di dalam hidupnya, Daud memiliki banyak lawan atau musuh yang ingin menghancurkan Daud. Setiap saat, Daud menghadapi ancaman, baik dari musuh yang benar-benar menyerang Daud, maupun musuh yang bersikap seperti serigala berbulu domba. Tentu keadaan yang demikian membuat Daud ada di dalam posisi yang tidak baik, tidak aman, penuh dengan kesesakan dan kesulitan. Namun, Daud memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa di dalam relasinya dengan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan terus memberikan kepada Daud kebaikan-kebaikan yang muncul melalui pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurnanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Daud berkata bahwa Tuhan menyediakan hidangan baginya di hadapan lawannya, dengan demikian Tuhan ingin menunjukkan kepada Daud dan kepada setiap dari kita bahwa selaku gembala, Tuhan akan selalu menyediakan kebaikan-kebaikan untuk dinikmati oleh domba-dombanya. Oleh gembala, domba-domba dibawa ke tempat yang disebut tanah meja, yaitu wilayah lapang di dataran tinggi yang puncaknya datar dan berupa padang rumput. Sebelumnya sang gembala akan lebih dahulu melakukan survei ke wilayah yang akan dia datangi bersama dengan domba-dombanya. Dia akan melihat, dia akan mengalami lebih dahulu bagaimana medan yang harus ditempuh. Dia akan memeriksa bagaimana rumput-rumputnya. Dia juga akan memeriksa bagaimana air yang terdapat di sana. Sebelum domba-domba itu menjalani medan yang berat, sang gembala sudah lebih dahulu menjalaninya dan menghadapi kesulitan. Sehingga dengan demikian, sang gembala menunjukkan bahwa dirinya adalah pembuka jalan bagi domba-dombanya. Menjadi orang beriman tidak menjamin hidup kita tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi jaminan yang diberikan oleh sang gembala yaitu bahwa sang gembala sudah lebih dahulu masuk ke dalam setiap situasi dan kesesakan hidup. Gembala kita sudah lebih dahulu mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami penolakan. Bahkan gembala kita sudah lebih dahulu mengalami bagaimana rasanya dicobai. Sang gembala mengenal segala kesesakan dan penderitaan kita. Karena itulah, dia akan selalu menghidangkan kebaikan-kebaikannya bagi kita. Bagi domba, musim panas adalah musim lalat. Pada musim panas inilah, berbagai jenis lalat akan muncul dan mengganggu domba. Dan juga penyakit kudis. Kudis, penyakit yang mengganggu dan menular. Kudis menyebar di kawanan domba dengan kontak langsung antar domba yang terinfeksi kudis. Domba adalah binatang yang senang menggesekkan atau beradu kepala dengan temannya sebagai tanda kasih. Inilah cara penularan kudis di kawanan domba. Karena kudis paling banyak ada di kepala. Obat yang efektif untuk domba yang diserang oleh lalat ataupun penyakit kudis adalah dengan mengurapi kepala domba dengan minyak. Gembala yang baik akan mengurapi kepala domba-domba itu dengan minyak zaitun
yang kadang-kadang juga dicampur dengan belerang untuk dapat mengendalikan penyakit kudis pada domba-dombanya. Dalam kehidupan iman, kita pun sering beradu pikiran dengan orang lain, termasuk dengan orang yang tidak memiliki pikiran Kristus dan menularkan konsep-konsep duniawi kepada kita. Di zaman teknologi komunikasi digital, pikiran-pikiran dunia yang tersebar melalui media sosial pun dapat membuat kita tertular untuk berpikir secara duniawi. Berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sepemikiran dengan Kristus akan lebih banyak menulari atau mempengaruhi kita. Dulu televisi mempengaruhi kita, sekarang media sosial membentuk kita. Satu-satunya yang dapat mengendalikan hidup kita dari bahaya tertular dengan pemikiran duniawi adalah menyadari bahwa Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan setiap dari kita. Roh Kudus satu-satunya yang akan membuat kita tetap pada pikiran Kristus. Setiap saat, Roh Kudus akan menolong dan mengendalikan kita. Sesungguhnya, sebagai domba dari Sang Gembala Agung, piala kita penuh melimpah dengan kebaikan, dengan kehidupan Kristus, dan dengan penyertaan Roh Kudus. Amin.